sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahdin," yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Kesimpulan daripada sifat sama ini apa kira-kira? Panjang lebar kita ngomong dari tadi, sampai yang dengerin pun sampai muak berapa kali, sampai ngantuk nih, ada ketiduran umpamanya, capek duduk nunggunya di sini ya. Ternyata kita harus mendapatkan sesuatu hasil ya. Apa hasilnya yang kita ingin dapatkan di dalam ulasan ini? Karena kita belajar menuntut ilmu satu bab ini, kalau paham dan bisa mengerti, itu lebih baik daripada sholat sunat semalam suntuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat hayat selesai, terus masuklah kita kepada bab yang selanjutnya, itu sifat apa? Sama. Sifat sama ini artinya mendengar. Arti sama mendengar. Nah, sifat sama ini ada takluknya nggak di situ, Pak? Ada? Ada. Apa sih takluknya? Inkisab. Artinya inkisab itu tiada terdinding. Jadi salah satu perbedaan pelajaran ilmu tauhid kita ini secara jelas saya kasih tahu. Sama nggak sih kalau saya mau belajar di luar umpamanya kan gitu. Sama-sama tauhid ya, sama-sama sifat 20. Tapi bedanya kita ada takluknya. Apa gunanya? Supaya memudahkan kita memahami, bukan maksudnya kita lebih benar, bukan, mudah memahaminya maksudnya gitu ya. Nah, jadi takluk inkisab itu pendengaran Allah Ta'ala itu tiada terdinding, maksudnya tuh inkisab, takluk inkisab. Nah, sama artinya mendengar, hafalannya itu ya, mustahil tuli ya. Wajib zat Allah Ta'ala mendengar. Nah, tanda zat Allah Ta'ala mendengar ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli apa? Alam. Terus ada berbagai macam suara, bermacam bunyi. Ada suara yang besar sebesar-besarnya, ada suara yang kecil sekecil-kecilnya, ada suara sedang ya, ada suara serak seperti itu, dan ada bunyi. Ya gitu. Terus apalagi? Ada bunyi yang sekecil-kecilnya dan bunyi sebesar-besarnya itu ya. Nah, itu hafalannya. Mustahil zat Allah Ta'ala tuli. Nah, jadi tentu zat Allah Ta'ala mendengar. Itu hafalan ya. Terus dalil naklinya menunjukkan baru apa tuh? Innani ma'akuma asma'u wa ara, yang artinya sesungguhnya aku sertai kedua kamu hai Musa dan Harun, bahwasannya aku dengar dan aku melihat. Nah itu ada dalil akli dan nakli. Nah ini salah satunya juga perbedaannya, kita lebih mengutamakan kepada dalil akli juga di samping dalil nakli. Nah kalau belajar kita tauhid yang
biasa yang ada di mana-mana itu dalil aklinya tidak terlalu difokuskan sekalipun ada. Cuman gitu aja alam, nah seperti itu. Nah ini kita lebih diperinci lagi, artinya lebih diperhalus, lebih diperjelas supaya apa? Lebih mudah memahami. Bukan maksudnya kita paling baik, bukan. Biar mudah. Kalau kita makan nasi umpamanya lagi sakit, kita kan lagi sakit. Makan apa lagi sakit perut, apa nama itu sakit apa? Mencret ya. Nah, kita itu lebih milih nasi yang keras-keras atau yang lembut? Yang dicerna. Supaya apa? Mudah dicerna, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira sekarang ini kita mencari yang lebih mudah aja. Ada sih yang makanan yang tapi sulit ngunyahnya kadang-kadang. Nasinya tuh keras umpamanya ya. Nah, itu walaupun bisa dimakan. Nah, jadi ini dalil akli. Nah, dalil nakli pun jelas wajib harus ada. Kalau tidak ada dalil nakli maka kita ini belajar ilmu yang takutnya sesat nanti ya. Nah, nggak ada dalil nakli. Nah, dalil nakli maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala mendengar. Nah, ini hafalan. Jadi kalau saya bilang hafalan, ya inilah hafalannya. Nah, hafalan itu ya adalah tekstual yang kita harus hafal di dalam hafalan kita yang seharusnya. Nah, baru setelah kita baca hafalannya baru kita masuk kepada penjelasannya. Apa yang dijelaskan oleh sifat sama ini yang jelas sudah sifat sama artinya mendengar, mustahil tuli. Nah, jadi kalau mendengar itu umpamanya orang yang mendengar berarti kan dia mendengarkan sesuatu. Nah, kalau sudah mendengarkan sesuatu ya jelas mustahil, nggak mungkin kalau umpamanya tuli, itu jelas. Nah, jadi mudah kan kita mikirnya. Nah, wajib, tidak boleh tidak zat Allah Ta'ala itu mendengar. Nah, cuman supaya kita lebih mudah lagi mendengarnya, bagaimana sih mendengar tuh Allah Ta'ala itu diberi ta'lu inkisab. Ternyata ini adalah pendengaran yang tidak biasa. Jangan kita sangka sama dengan pendengaran kita, maksudnya. Nah, pendengaran kita kan ya begini biasa. Begitu ada yang di sini depan saya inilah, nggak usah jauh-jauh sampai di rumah, depan saya ini ada yang bisik-bisik, saya nggak tahu lagi ngomong apa tuh umpamanya. Nah, tapi kalau inkisab itu maksudnya adalah pendengaran Allah Ta'ala itu tiada terdinding. Jangankan di depan sini, mau ada di Amerika, mau ada di Arab, mau ada di mana saja ya, mau di langit sekalipun, mau di dalam bumi, di dalam tanah sekalipun, Allah mendengar maksudnya. Tiada di batasannya gitu ya. Nah, kalau kita sekarang ini ya terdinding. Nah, penyebabnya kita ini banyak terjadi masalah suuzon dan lain sebagainya itu ya salah satunya karena dinding inilah, terdinding kita ini oleh dunia. Dunia. Jadi maka kita jadi nggak jelas melihat dunia ini. Ya. Ada orang yang ingin menjahati kita umpama. Datang dia baik-baik, assalamualaikum, padahal dia mau merampok. Ya, assalamualaikum, baik ya orang ini, salam. Nah, habis itu mukanya senyum-senyum, ya nggak? Tahu-tahu dia sudah ngintai, dia mau merampok kita umpamanya. Nah, kita kan nggak tahu. Melihat dari bahasa suaranya ya kan adalah yang baik-baik, tapi karena kita terdinding, terhijab, jadi kita tidak bisa tahu-tahu orang ini mau berniat jahat. Nah, ini yang dimaksud dengan terdinding. Jadi kalau kita terdinding ya wajar, karena kita adalah itu tadi tidak bisa. Kalau kita terdinding ya, kalau diri zat Allah Ta'ala tidak terdinding. Nah, itu maksud terdinding itu. Nah, dari mana kita tahu zat Allah Ta'ala itu mendengar? Kita diberi petunjuk. Jadi kita tidak dipaksa untuk mengikuti ustadz, guru ya, atau Al-Quran umpamanya, bahwa ada keterangan Allah Ta'ala itu mendengar umpamanya. Nah, kita tidak dipaksa untuk mendengar, untuk percaya.
Nah, maka begitu kita sekarang ini dalam keadaan yang masih ingin mencari, kata orang Tiah, jati diri, mencari siapa yang kita sembah dan lain sebagainya, mengenal siapa yang kita sembah, maka di sini kita dituntun oleh dalil akli, namanya dalil akal, petunjuk akal, bahwa akal ini diberi tahu, yaitu alam. Nah, untuk mendeteksi ataupun mengetahui bahwa zat Allah Ta'ala itu mendengar, diberi dalil akli. Pertama, dalil akli itu alam secara nyata yang jelasnya itu ya. Ada apa di alam ini? Maka kita lebih diperinci lagi. Di alam ini berbagai macam suara. Ada suara yang apa tadi? Suara besar, ada suara yang kecil, ada suara sedang, ada suara serak. Ya, itu. Jadi apabila kita mendengar suara apapun yang terdengar di kuping kita, umpama kalau di kota nih kita dengar suara klakson mobil, dengar suara orang lagi kesurupan, lagi ngamuk, ya enggak? Kan begitu, ada suaranya, itu macam-macam. Jadi suara-suara yang ada itu seluruhnya itu adalah tanda bahwa Allah Ta'ala itu mendengar. Terus bunyi pun demikian, ada yang kecil, besar, dan lain sebagainya. Nah, apabila suara ini ada, ya, menandakan bahwasanya yang menjadikan suara ini, artinya kita ini dijadikan makhluk ini aja punya suara, ada suara. Sekalipun itu burung, ayam yang tidak bisa ngomong bahasa kita, mereka bersuara. Kucing pun demikian. Jadi mana mungkin yang menjadikan alam ini, kucing dan lain sebagainya, kita ini, yang menjadikannya itu tuli? Enggak mungkin. Ya kan gitu. Jadi apabila kita itu mengatakan zat Allah Ta'ala tuli, tidak mungkin sebab yang dijadikannya kita ini aja itu berkata-kata, mendengar, maaf. Gitu. Kita mendengar, jadi segala sesuatu apa yang ada suara-suara di muka bumi ini, kita saja yang dijadikannya mendengar. Mana mungkin yang menjadikan kita tuli? Nggak mungkin. Kira-kira masuk akal nggak kira-kira kalau kita ini makhluk yang dijadikan mendengar, yang menjadikan kita tuli? Kan tidak mungkin. Nah, maka akal kita begitu mengiyakan akan sesuatu, baru dia mencari siapa sesungguhnya yang mendengar ini. Ya, tolong perhatiannya, jangan kemana-mana. Sudah perhatikan saja belum tentu nanti bisa paham. Ya, apalagi pikiran dan matanya kemana-mana. Betul kan? Buktinya saya tanya tadi juga nggak ada yang tahu. Ya, nah oke. Perhatikan baik-baik. Jadi tidak mungkin akal kita tadi dibawa untuk berpikir yang menjadikannya saja, yang dijadikan saja itu mendengar, ya, ternyata ada bunyi-bunyi ini semua yang kita dengar. Apa mungkin dan tidak mungkin berarti yang menjadikan itu tuli. Jelas, berarti tinggal mengesahkan secara akal. Ya, apa? Tentu zat Allah Ta'ala mendengar. Baru secara akal saja tuh tentu. Nah, barulah dalil nakli ini memberikan petunjuk secara gamblang bahwa itu tadi yang firman Allah Ta'ala berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innani ma'akuma asma'u wa'ara. Sesungguhnya aku sertai engkau, ya gitu ya, atau kedua Musa dan Harun, sesungguhnya aku dengar dan aku lihat. Nah, itu adalah sebuah dalil yang diambil oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa pada kondisi ini begitu keadaannya. Keadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala itu mendengar, ya, dengan dalil, dengan petunjuk yang telah ditunjuk Allah Ta'ala sendiri. Jadi kita tahu Allah Ta'ala itu mendengar, pada hakikatnya adalah diberi petunjuk oleh Allah sendiri. Nah, cuman dalil akli ini adalah kesepakatan para ulama, para guru-guru tauhid untuk
memberikan kemudahan kepada kita agar kita nggak ikut-ikutan untuk meyakini Allah Ta'ala itu mendengar. Nah sekarang ini kan Allah ada, kita ikut-ikutan dari zaman nenek kakek kita dulu katanya sudah ada Allah tuh umpamanya, ya kan gitu. Nah jadi kita diperjelas dan dituntun oleh sifat 20 ini, sifat sama ini, agar tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah Ta'ala itu mendengar dengan dalil akli dan nakli. Baru setelah timbul keyakinan dari dua dalil tadi, dua petunjuk tadi, baru terjadilah sebuah kesimpulan yang terakhir. Maka dengan hukum inilah, hukum ini itu apa? Dalil akli dan nakli. Hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala mendengar. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kita mengatakan Allah Ta'ala itu tuli. Nah jelas, jadi keterangan dalil-dalil tadi menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu mendengar, punya sifat sama tadi. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mendengar? Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samanya, ya. Jadi perbedaannya itu tadi dengan kita. Kalau kita juga mendengar, tetapi mendengar kita terdinding, nah, terbatas betul. Nah, itu penjelasannya dari sifat sama, ya, dari hafalan yang sudah kita baca tadi yang pertama, terus tahap kedua kita mendengarkan penjelasannya. Nah, setelah dijelaskan sampailah kepada yang poin yang ketiga, yaitu kita buka lagi lapisan yang ketiga, yaitu kesimpulan ataupun hikmah daripada sifat sama ini, ya. Kira-kira paham sudah tadi saya jelasin kenapa sih Allah Ta'ala mendengar? Coba sebabnya apa? Allah Ta'ala mendengar itu sebabnya tadi kita diberi petunjuk apa tadi, dalil akli itu? Alam, buktinya apa? Bunyi dan suara, itu maksudnya. Jadi dengan ada bunyi dan suara itu makhluk apa bukan? Makhluk. Makhluk itu diciptakan bukan? Diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan saja, yang diciptakan saja bersuara. Mungkin nggak yang menciptakannya tuli? Nggak mungkin. Yakin apa enggak? Sehat. Nggak ikut-ikutan kan ngomong ini? Coba tepok dulu pipinya, tepok. Jangan-jangan nggak sadar. Benar ya? Jadi jelas Allah Ta'ala tidak tuli, benar? Oke, bagus. Ini sebuah i'tiqad. I'tiqad yang jelas, i'tiqad yang sadar. Maka saya bilang tepok nih pipinya. Jangan-jangan ada yang ketiduran umpamanya. Tes, coba ada yang tidur? Nah, itu hati-hati. Nah sekarang kita sampai yang ketiga, yaitu hikmah ataupun kesimpulan daripada bab sama ini adalah, ya, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh sifat sama ini? Kira-kira coba ada yang sudah bisa nyimpulkan belum? Nggak apa-apa. Kan saya sudah memberikan ulasan dari tadi. Nah, siapa tahu sudah ada yang bisa menyimpulkan. Nah, ini lebih baik supaya lebih berkomunikasi. Siapa coba kira-kira? Kesimpulan daripada sifat sama ini apa kira-kira? Panjang lebar kita ngomong dari tadi, sampai yang dengerin pun sampai nguap berapa kali, sampai ngantuknya, ada yang ketiduran umpamanya. Capek duduk nunggunya di sini ya. Ternyata kita harus mendapatkan sesuatu hasil, ya. Apa hasilnya yang kita ingin dapatkan di dalam ulasan ini? Karena kita belajar menuntut ilmu satu bab ini, kalau paham dan bisa mengerti, itu lebih baik daripada sholat sunat semalam suntuk. Bayangkan. Ada yang kuat nggak sholat malam dari mulai habis isya sampai subuh? Ada yang kuat? Nggak ada kan? Kan enak kita belajar di sini, dapat paham satu bab sama ini, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kan? Benar kan tadi udah yakin? Nah, kalau belum yakin tadi harus kasih tahu, harus kayak ulangi berarti kan? Nah, jadi kesimpulannya apa adalah di sini
adalah bahwa yang maha mendengar itu Allah. Ya betul, bagus. Ya itu, ya Allah maha mendengar. Ya kan gitu. Benar, bagus. Jadi kesimpulan dari sifat sama ini bagi kita, nah kalau itu kan adalah pengetahuan, kita mengetahui ilmu tentang Allah punya sifat mendengar yang tidak terbatas. Itu buat Allah. Karena wajar kita menyematkan itu, penghargaan itu kepada Allah. Allah punya maha mendengar, maha mengetahui kan gitu. Sekarang yang bermasalah kan bukan Allah. Ya, yang bermasalah tuh kan diri kita. Nah, masalah yang ada di diri kita sehingga kita mempelajari sifat sama kan gitu. Apa kira-kira? Ada nggak masalah diri kita sebenarnya? Ada nggak? Ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin kita masuk sini ya. Oh itu. Justru karena kita bermasalah maka masuk. Nah, masalahnya khusus di sifat sama ini adalah karena kita sudah beriktikad yang salah, itu sudah jelas. Apa? Karena kita itu sebenarnya sudah beriktikad yang salah. Apa salahnya diri kita itu? Kita mengiktikad, ya kan barusan tadi belajar bahwa Allah mendengar, baru kan tadi belajarnya. Sebelumnya kan belum. Maka barusan tadi belajar jadi tahu. Karena sebelumnya berarti kita belum tahu. Kalau belum tahu berarti selama ini kita beriktikad bahwa Allah itu tidak mendengar. Jadi selama ini kita salah iktikad kita itu. Kenapa saya bilang kita selama ini beriktikad Allah nggak mendengar? Buktinya apa? Kan pada malas sholat tadinya ya. Malas berdoa nggak tadinya? Banyak mengerjakan maksiat nggak tadinya? Percuma aja doa, nggak didengar Allah juga doaku ini. Kan gitu nggak kita tuh ngomong biasanya. Nah ini itikad. Jadi itikad yang ada di dalam hati kita yang salah itu tadi harus dibuang. Harus dibuang karena pada hakikat dasarnya tadinya kita itu sudah mengiktikadkan Allah itu tuli. Makanya kalau percumalah kalian mau berdoa sampai mulut berbusa, enggak ada itu. Coba minta, ya Allah minta duit 1000, enggak bakal diberi. Coba minta sama saya duit 1000, nih saya kasih 1000. Mendingan minta sama saya. Itu iktikad yang salah. Tapi fakta itu terjadi dengan sebuah iktikad ini. Nah maka iktikad kita belajar ilmu tauhid ini untuk beriktikad supaya jelas. Maka saya antar ibaratnya saya tuntun tangan para jamaah yang ada di sini semua ya belajar dengan seorang guru. Karena tidak bisa belajar ilmu ini tanpa seorang guru, nggak bisa. Nah maka dari itu selama ini kesalahan kita karena kita merasa Allah Ta'ala itu tuli, maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Orang yang banyak bohong-bohong, banyak nipu, banyak merampok dan lain sebagainya itu kan berarti dia tidak sedikit pun ada iktikad di dalam hatinya bahwa Allah itu mendengar. Buktinya iya dibilang tidak dibilang ya, berarti dia tuh asal saja pingin ngomong ya, asal kalau ngomong bercerita pinter, bercerita yang palsu, sehingga apa? Terjadilah kebohongan. Nah, masih mau bohong nggak sekarang? Karena apa? Karena kita sudah yakin tadi kan bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan di mulut. Jangankan di mulut, di dalam hati pun nih sekarang nih ada yang umpamanya, tapi alhamdulillah saya lihat sekarang sudah agak mulai sedikit bagus anunya.
Tadinya agak banyak yang merengkal. Kalau merengkal itu apa? Apa bahasa merengkal tuh? Agak sak hati. Sekarang saya udah lihat agak ada perubahan. Walaupun masih ada beberapa saya lihat dalam keadaan senyum, tapi di dalam hatinya ada sedikit sak. Sedikit tapi nggak banyak. Tapi itu sudah mulai berubah. Alhamdulillah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kita pada saat sekarang hari ini mempelajari ilmu tauhid sifat sama ini, ya kita mudah-mudahan mendapatkan hikmah yang bisa kita petik pada hari ini, yaitu Allah Ta'ala itu mendengar dan kitanya ini sendiri adalah selama ini sudah mengiktikadkan Allah Ta'ala itu tuli. Nah ini sekarang cepat kita rubah, cepat kita buang, cepat kita singkirkan dari dalam iktikad kita yang salah tadi. Mari kita benarkan kembali, mari kita rubah kembali. Nah nanti akhir daripada sifat 20 ini, nah ini kan belum berakhir, baru sifat apa? Sama, belum basor, kalam, hayun, muridun, qadirun, segala macam, belum selesai, masih panjang perjalanannya. Nanti ujung-ujungnya kita akan membenarkan syahadat. Karena selama ini kita bersyahadat dalam keadaan yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syahadat yang kita ucapkan selama ini, kalau menurut ilmu hakikat, ilmu yang sebenar-benarnya, bukan ilmu yang nipu-nipu. Kalau kita masih suka sering nipu, suka ngomong palsu, suka menyakiti hati orang umpamanya, ya berarti kita tuh masih dalam keadaan syahadat yang palsu. Karena orang Islam itu tanda, Islam itu tanda, ini tanda suci lidah, suci mulut daripada perkataan dosa. Itu syarat mau jadi orang Islam. Kalau belum kita lakukan, jadi kita ini sepertinya belum Islam. Cuman kalau KTP, ya ada KTP semua saya yakin Islam. Kalau enggak boleh masuk sama Ustadz Juli ke sini. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang Muslim, kita harus bersih. Bersih jasad kita nih, lahiriah kita bersih, suci. Dan lidah kita juga dan mulut kita terutama juga harus bersih. Enak apa enak nih dengar belajar nih? Enak nggak? Nah, sedap nggak rasanya di dalam? Terasa sejuk nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga terus diberikan semangat dan istiqomah oleh Allah untuk terus belajar tanpa putus niat kita untuk belajar, karena niat thalabul ilmi ini adalah niat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jannah, surga. Jangan main-main. Niat saja dilakukan menuntut ilmu, di dalam perjalanan menuntut ilmu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mau enggak? Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Yang baik-baik itu adalah datang daripada Allah, kesalahan itu adalah murni dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majelis ta'lim kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.